Pak Dayat menemukan seorang wanita muda tak sadarkan diri di antara tumpukan kardus bekas. Ia membawanya pulang meski mendapat tatapan curiga dari warga sekitar. Pak Dayat, seorang laki-laki berusia 60 tahun, dengan tubuh kurus dan wajah penuh keriput, sudah terbiasa bangun sebelum matahari terbit. Setiap pagi, ia menyusuri jalanan kota kecil di pinggiran Surabaya, membawa karung besar di punggungnya, dan sepasang sandal jepit yang sudah mulai mengelupas solnya. Ia adalah pemulung, satu dari ratusan orang yang mencari nafkah dari sampah bukan karena tidak punya pilihan, tetapi karena itulah satu-satunya pekerjaan yang bisa ia lakukan sejak ditinggal mati istrinya 5 tahun silam. Gubuk kayu tua yang menjadi tempat tinggal Pak Dayat berdiri rapuh di samping sungai kecil yang airnya keruh. Di dalamnya hanya ada sebuah kasur tipis, kompor minyak tanah usang, dan lemari es bekas yang jarang menyala. Meski begitu, gubuk itu cukup untuk melindungi dirinya dari panas dan hujan. Dan bagi Pak Dayat, rumah itu lebih dari sekadar tempat berteduh. Ini adalah sisa-sisa kenangan hidupnya. Hari itu, seperti biasa, Pak Dayat memulai hari dengan menyusuri tempat pembuangan sampah di belakang pasar tradisional. Udara pagi penuh aroma busuk, tapi ia tak peduli. Tangannya lincah merogoh tumpukan plastik dan kardus bekas, mencari barang yang masih bisa dijual atau ditukar. Tiba-tiba, sesuatu menarik perhatiannya. Di antara tumpukan kardus basah dan limbah plastik, tampak kaki putih bersih menjulur keluar. Pak Dayat menjorot keret matanya, mengira itu boneka atau manekin dari toko pakaian dekat pasar. Tapi saat ia mendekat, degup jantungnya mulai cepat. Itu bukan benda mati. Seorang wanita muda tergeletak di sana, pingsan, tubuhnya basah. Rambut hitamnya lengket menempel di wajah pucatnya. Pak Dayat langsung membungkuk, menyentuh leher wanita itu untuk memastikan nadinya masih berdetak. Untunglah, masih ada denyut. Tanpa banyak pikir, Pak Dayat melemparkan karung sampahnya ke tanah dan mulai mengangkat tubuh wanita itu. Ia tak tahu siapa dia, dari mana asalnya, atau mengapa ia ada di tempat seburuk itu. Yang ia tahu, ia tak bisa meninggalkannya begitu saja. Dengan susah payah, Pak Dayat membopong wanita itu pulang ke gubuknya. Langkah kakinya gemetar karena beban tambahan, tapi tekadnya kuat. Warga sekitar yang sedang berkumpul di depan warung sempat terkejut melihatnya. Beberapa menatap heran, beberapa lainnya mulai bergosip pelan. Lagi-lagi Pak Dayat bawa pulang apa? Bukan sampah kali ini, tapi orang. Apa nggak salah lihat? Bisa-bisa malah merepotkan. Namun Pak Dayat tak menghiraukan bisikan itu. Ia hanya ingin menyelamatkan nyawa. Setibanya di gubuk, ia segera membaringkan wanita itu di atas kasurnya. Ia basuh wajahnya dengan air dingin dari ember, membersihkan debu dan lumpur yang menempel. Wanita itu masih tak sadarkan diri. Napasnya ringan tapi stabil. Pak Dayat duduk di tepi kasur, memandangi wajah cantik wanita itu yang kontras dengan dunia kumuh di sekelilingnya. Ia tak bisa membayangkan bagaimana seorang gadis secantik ini bisa terdampar di tempat seperti ini. Beberapa jam berlalu, sinar matahari mulai masuk melalui sela-sela kayu gubuk. Wanita itu mulai bergerak pelan, matanya berkedip-kedip, seperti mencoba fokus pada lenggit-lenggit kayu yang retak-retok. Pak Dayat menghela napas lega. Syukur, kamu selamat, gumamnya pelan. Wanita itu membuka matanya perlahan. Tatapan kosong menyapu wajah tua yang tengah memandanginya. Ia mengerang pelan, lalu mencoba duduk. Namun tubuhnya lunglai. Jangan dipaksakan, istirahat dulu. Kamu mandi. Sini, kata Pak Dayat lembut. Wanita itu menatapnya. Alisnya mengerut, mulutnya bergerak. Tapi suara yang keluar hanya bisikan samar. Siapa? Aku? Pak Dayat terdiam. Pertanyaan itu menggema di dalam hatinya. Ia tak bisa menjawabnya. Ia sendiri tak tahu siapa wanita ini. Tapi ia yakin ia akan berusaha mencari tahu. Untuk saat ini, ia hanya bisa memberinya nama sementara. Fitri, ucap Pak Dayat pelan. Aku akan panggil kamu Fitri. Wanita itu memejamkan mata lagi, seolah kata itu memberinya sedikit ketenangan. Dan meskipun ia tak tahu apa yang akan terjadi besok, Pak Dayat merasa bahwa pertemuan ini bukan sekadar kebetulan. Ada sesuatu dalam diri Fitri yang mungkin juga akan mengubah hidupnya. Pagi itu, sinar matahari menyelinap masuk melalui sela-sela kayu gubuk Pak Dayat. Suara burang-burang kecil di pohon dekat sungai terdengar samar, bersaing dengan suara langkah-langkah orang lewat di luar. Udara pagi yang hangat
bercampur aroma tanah, basah dan asap dari tungku tetangga, membuat suasana terasa biasa seperti hari-hari sebelumnya. Tapi bagi Pak Dayat, pagi ini terasa berbeda. Di sudut gubuk yang sempit, Fitri masih terbaring lemah. Di atas kasur tipis, napasnya mulai lebih stabil. Wajahnya tak lagi pucat seperti semalam. Ia sudah tidak dalam kondisi kritis, tapi jelas masih bingung dan ketakutan. Matanya membuka perlahan, menatap lenggit-lenggit kayu yang retak-retak. Kosongnya mencerminkan pikiran yang sedang bergolak. Apa yang terjadi padaku? Pertanyaan itu terus menghantui. Ia menggosok pelipisnya, berusaha membangkitkan ingatan. Tapi hasilnya nihil, hanya kesunyian dalam benaknya, seperti layar film yang belum direkam. Kamu sudah bangun? Tanya Pak Dayat pelan dari sisi lain. Ruanggen, ia sedang memasak bubur instan di kompor minyaknya. Fitri menoleh. Matanya bertemu dengan tatapan lembut laki-laki tua itu. Yah, bisiknya. Suaranya serak, hampir tak terdengar. Pak Dayat mendekat sambil membawa mangkuk panas berisi. Bubur pucuk, ini makanan untukmu. Minum dulu air ini biar kamu nggak haus. Fitri menerima gelas plastik yang disodorkan. Tangannya gemetar saat memegangnya. Ia meneguk perlahan, lalu meletakkan gelas di pangkuan. Matanya menatap bubur itu ragu. Saya tidak ingat apa-apa, ucapnya tiba-tiba. Suaranya parau namun penuh emosi. Pak Dayat diam sejenak. Ia tahu akan sampai pada titik ini. Ia sudah memperkirakan bahwa wanita muda di hadapannya pasti punya masa lalu yang rumit. Meski ia sendiri belum tahu bentuknya. Apa yang kamu ingat? Tanyanya, hati-hati. Fitri menggeleng pelan. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Aku bahkan tidak tahu siapa aku. Apa nama keluargaku? Di mana rumahku? Kenapa aku bisa di sini? Ia mulai menangis. Air mata mengalir pelan di pipinya. Rasa takut, kebingungan dan keraguan pada diri sendiri membuat dadanya sesak. Pak Dayat menghela napas panjang. Aye duduk di tepi kasur, memberikan waktu pada Fitri untuk menenangkan diri. Jangan dipaksakan. Ingatan itu seperti awan, kadang datang sendiri, kadang harus menunggu angin membawanya. Fitri menghapus air matanya dengan punggung tangan. Tapi, bagaimana kalau aku bukan orang baik-baik? Bagaimana kalau aku melakukan sesuatu yang salah? Dan itulah kenapa aku hilang ingatan. Pak Dayat tersenyum kecil. Kalau kamu orang jahat, kamu tidak akan merasa takut dan menyesal seperti ini. Orang jahat itu yakin dengan apa yang mereka lakukan. Kamu malah khawatir kamu jahat. Itu artinya, kamu punya hati nurani. Fitri termenung. Kalimat itu memberinya sedikit rasa nyaman, meski rasa ketidakpastian masih menggantung. Lalu, siapa saya? Tanyanya pelan. Pak Dayat menggeleng. Aku juga nggak tahu, tapi kita akan cari tahu bersama. Aku janji. Hari itu, Pak Dayat berusaha membuat Fitri merasa nyaman. Ia membersihkan gubuk, menyiapkan baju bekas milik almarhum istrinya, yang masih layak pakai, dan mencoba mengajarkan rutinitas harian sederhana. Namun, Fitri tampak canggung. Gerak-geriknya begitu anggun, bicaranya sopan, dan cara ia makan sangat teratur seolah ia dibesarkan di lingkungan yang sangat berbeda. Bahkan, saat ia melihat panci dan penggorengan bekas, ia mengernyit heran. Kamu jarang lihat barang-barang ini ya? Tanya Pak Dayat sambil tersenyum. Fitri menggeleng pelan. Aku tidak tahu. Tapi, rasanya semua ini sangat asing. Seperti, aku bukan dari dunia ini. Pak Dayat tak menjawab. Ia hanya melanjutkan aktivitasnya, membiarkan Fitri beradaptasi. Perlahan, malam harinya, saat udara dingin mulai menyelimuti gubuk, Fitri duduk di depan pintu, menatap langit penuh bintang. Suara kodok di pinggir sungai menjadi irama malam yang tenang. Pak Dayat keluar membawa segelas teh hangat. Ia memberikannya pada Fitri. Minumlah, biar hangat. Fitri menerimanya dengan senyum kecil. Terima kasih Bapak, Pak Dayat tersenyum. Kamu bisa panggil aku Pak Dayat. Atau kalau kamu mau, kamu bisa panggil aku Ayah. Fitri terkejut. Ia menatap wajah tua itu dengan tatapan campuran antara haru dan kebingungan. Aku belum bisa. Masih terasa aneh. Pak Dayat mengangguk. Tidak apa-apa. Waktunya belum tiba. Ia lalu duduk di sebelah Fitri, ikut menatap langit. Kadang, hidup itu seperti puzzle. Kita baru punya satu atau dua potongan. Tapi selama kita sabar, nanti akan lengkap. Tinggal menunggu Tuhan membantu menyusunnya. Fitri menatap bintang-bintang. Ia tak tahu siapa dirinya, dari mana asalnya, atau mengapa ia ada di tempat ini. Tapi untuk pertama kalinya,
Ia merasa ada seseorang yang peduli padanya, seseorang yang bahkan tak kenal namanya, tapi rela menyelamatkannya dari kematian. Dan mungkin inilah permulaan dari pencarian identitasnya. Hari ketiga di gubuk Pak Dayat terasa lebih tenang bagi Fitri, meskipun hatinya masih penuh kebingungan. Udara pagi yang lembab menyusup masuk melalui celah kayu. Burung-burung berkicau riuh di pepohonan dekat sungai, dan suara langkah kaki warga yang mulai beraktivitas mengisi suasana. Fitri duduk di lantai kayu yang sudah lapuk, memandangi tumpukan plastik dan kardus bekas yang berserakan di sekelilingnya. Ia merogoh saku baju yang dipinjamkan oleh Pak Dayat. Baju itu terlalu besar untuk tubuhnya yang ramping, membuatnya terlihat seperti anak kecil yang sedang mencoba baju orang tua. Ia tak menemukan apa-apa. Selain debu dan serpihan daun kering, tidak ada kartu identitas, tidak ada foto, bahkan secari kertas pun tidak. Hanya dirinya, ingatan kosong, dan nama Fitri yang diberikan oleh Pak Dayat. Sementara itu, Pak Dayat sedang membersihkan ember plastik yang digunakan untuk menampung air hujan. Setiap hari ia harus mengurasnya dari lumut dan kotoran agar bisa digunakan untuk mandi dan mencuci piring. "Kamu bisa bantu aku cuci ember ini?" tanyanya tanpa menoleh. Fitri bangkit perlahan. "Ya, tentu." Ia mendekat dan mengambil sikat dari sudut gubuk. Namun begitu tangannya menyentuh ember, sesuatu dalam dirinya bereaksi. Gerakannya sangat teratur, sikatnya menyapu dengan gerakan presisi. Dan ia bahkan secara otomatis menambahkan sabun cuci piring bekas, meskipun Pak Dayat biasa mencucinya hanya dengan pasir. Pak Dayat melihat tingkah lakunya dan tersenyum kecil. "Kamu kelihatan terbiasa banget mencuci ember." Fitri menjerat karet matanya. "Aku juga heran, aku nggak ingat apa-apa, tapi rasanya seperti ada bagian dari diriku yang tahu cara melakukan semua ini." Pak Dayat mengangguk. "Mungkin itu awal dari ingatan kamu yang mulai kembali." Beberapa jam kemudian, Fitri duduk sendirian di depan gubuk, menatap jalanan sempit yang ramai dengan aktivitas pagi. Anak-anak berlarian, ibu-ibu menjemur pakaian, dan para pemulung lain mulai membawa karung mereka keluar. Tiba-tiba, seorang pemuda berjaket biru gelap datang mendekat. Ia tampak sekitar 20-an, rambutnya disisir rapi, dan matanya penuh rasa ingin tahu. "Selamat pagi," sapanya ramah. Fitri terkejut dan langsung menoleh. "Oh, selamat pagi, aku Andika, tinggal di ujung gang sana. Aku lihat sering di sini belakangan ini." "Kamu siapa?" Fitri ragu-ragu. Ia menatap Pak Dayat yang sedang memperbaiki roda kereta dorong sampahnya. Lelaki tua itu memberinya anggukan kecil sebagai isyarat bahwa Andika bisa dipercaya. "Aku, Fitri," jawabnya pelan. "Andika." Pemuda itu menyodorkan tangan. Fitri menerimanya dengan senyum kecil. "Jadi, kamu tinggal di sini sekarang?" tanya Andika lagi. Fitri mengangguk. "Ya, Pak Dayat menyelamatkanku beberapa hari lalu." Andika menatap Pak Dayat dengan tatapan kagum. "Wah, hebat ya beliau. Banyak orang di sini yang suka mencela Pak Dayat karena hidupnya sederhana. Tapi, justru dialah salah satu manusia paling baik di lingkungan ini." Fitri tersenyum tipis. "Aku tahu itu." Andika kemudian menunjukkan ponsel lamanya. "Ini ponselku yang sudah rusak. Aku mau coba perbaiki, tapi aku nggak tahu caranya. Kamu tahu, mungkin kamu bisa bantu." Fitri menerima ponsel itu tanpa sadar. Ia mengamati layarnya yang retak, lalu menekan tombol power. Layar tidak menyala. Ia mengeluarkan klip dari saku dan mulai membuka casing belakang. Dengan gerakan yang sangat lengker, ia melepas baterai dan memeriksa konektor. Baterainya korsleting. Konektornya basah. "Kalau kamu punya obeng kecil dan pengering rambut, mungkin bisa kita perbaiki." Andika tercengang. "Kamu bisa baca kondisi ponsel kayak gitu? Padahal kamu bilang kamu nggak ingat apa-apa." Fitri termenung. "Aku juga heran. Seperti ada bagian otakku yang tahu, tapi bagian lain tetap kosong." Pak Dayat yang mendengar percakapan itu tersenyum. "Itu pertanda baik. Ingatanmu akan kembali sedikit demi sedikit." Namun bukan hanya hal-hal teknis atau pekerjaan rumah tangga yang membuat Fitri menyadari betapa asingnya dunia ini baginya. Ada momen-momen kecil yang membuatnya gelisah. Saat sebuah mobil sedan hitam melintas di depan gubuk, Fitri tiba-tiba menegang, napasnya memburu, matanya membelalak, dan tangannya gemetar. "Ada apa?" tanya Pak Dayat khawatir. Fitri menggeleng cepat. Aku tidak tahu. Tapi tiba-tiba aku takut." Pak Dayat memperhatikan reaksinya. "Mobil itu mungkin ada hubungannya."
dengan masa lalumu. Fitri menatap jalanan kosong tempat mobil itu hilang dari pandangan. Hatinya diliputi rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Dan semakin banyak hal aneh yang mulai terjadi saat ia melihat gaun putih yang dijemur di depan warung. Buminah, dadanya terasa nyeri. Gaun itu cantik, sederhana. Tapi saat Fitri melihatnya, air mata tanpa sadar mengalir dari matanya. "Apa ini milikku dulu?" bisiknya pada diri sendiri. Pak Dayat menepuk bahunya. "Kita akan tahu nanti." "Sabar ya, Fitri." Di tengah segala kebingungan, Fitri mulai menyadari satu hal. Dia bukan bagian dari dunia ini. Ia berasal dari tempat yang lebih mewah, lebih teratur, dan mungkin lebih dingin. Tapi ia juga mulai menyadari sesuatu yang lebih penting. Di gubuk kecil inilah, di tengah bau sampah dan deringan kodok di malam hari, ia merasa aman. Di sini, ia merasa ada yang peduli padanya, meski ia belum tahu siapa dirinya sebenarnya, dan mungkin itulah yang lebih penting daripada sekadar mengingat masa lalu. Matahari pagi mulai menyelinap di balik pepohonan, menerangi gubuk kayu rapuh, tempat Pak Dayat dan Fitri tinggal. Udara masih sejuk, tapi aroma asap dari tungku tetangga sudah mulai menyebar. Burung-burung berkicau riuh, seperti biasa, mengiringi hari yang baru dimulai. Fitri duduk di lantian kayu usang, memegang koran bekas yang ia temukan di tumpukan sampah milik Pak Dayat. Ia tak bisa membaca dengan lancar, ingatannya belum kembali sepenuhnya, tapi matanya terpaku pada satu foto di halaman hiburan. Seorang wanita cantik tersenyum anggun dalam balutan gaun malam berwarna emas. Rambut hitamnya disanggul rapi, dan senyumnya begitu memesona. Di bawah fotonya tertulis nama Kalisa Firuza, putri pengusaha sukses yang selalu jadi perhatian di acara sosialita. Fitri mendekatkan wajahnya ke koran itu. Dadanya berdebar cepat, ada sesuatu yang aneh. Wajah itu terasa familiar. Tidak sepenuhnya, tapi ada bagian dalam dirinya yang mengenal wanita itu. "Pak Dayat," panggilnya pelan. Lelaki tua itu sedang menyiram tanaman di depan gubuk. Ia menoleh. "Ada apa, Fitri?" Fitri menunjukkan koran itu. Aku kayaknya pernah lihat dia." Pak Dayat mendekat, lalu melihat foto di koran itu. "Siapa ini?" Fitri menggeleng pelan. "Aku tidak tahu, tapi rasanya seperti aku kenal. Aku bahkan merasa namanya mirip dengan milikku." Ia menetap kata Fairuza beberapa kali, seolah mencoba menggali sesuatu dari dalam lubuk pikiran yang masih gelap. "Mungkin kamu pernah bertemu dengannya?" tebak Pak Dayat. Fitri menggeleng lagi. "Tidak juga, tapi entahlah. Ada yang aneh, seperti aku bukan hanya sekadar melihat fotonya, tapi seperti melihat diriku sendiri." Beberapa jam kemudian, Andika datang lagi ke gubuk, sambil membawa ponsel rusak lainnya. Kali ini ponsel tersebut benar-benar mati total. Layarnya retak parah. "Aku pinjam punya omonganku," katanya sambil tersenyum. "Kalau kamu bisa perbaiki yang kemarin, mungkin kamu bisa juga perbaiki ini." Fitri menerima ponsel itu dengan tangan yang agak gemetar. Ia mengamati casingnya, lalu mencoba menyalakannya. Tak ada respons. Namun, tanpa sadar, tangannya mulai bergerak cepat. Ia mencari obeng kecil yang biasa digunakan Pak Dayat untuk memperbaiki roda kereta dorongnya. Dengan gerakan yang sangat presisi, ia membuka casing belakang ponsel, melepas baterai, dan memeriksa konektor utama. "Aneh," gumamnya. "Konektornya tidak basah, tapi ada kerusakan di IC." Andika tercengang. "Kamu tahu soal IC?" "Kamu? Nggak ingat siapa kamu, tapi bisa baca kondisi ponsel kayak orang teknisi pro." Fitri termenung. "Aku juga heran, tapi rasanya seperti aku pernah sering melakukan ini." Pak Dayat ikut melihat. "Jadi, kamu bisa perbaiki?" Fitri mengangguk. "Pelan, mungkin, tapi butuh alat yang lebih lengkap. Dan kalau IC-nya rusak parah, harus diganti." Andika tersenyum lebar. "Kalau gitu, nanti aku bantu carikan alat-alatnya. Aku punya kenalan di toko elektronik dekat pasar." Saat Fitri sedang fokus memperbaiki ponsel, suara mobil besar terdengar. Dari jalanan sempit, suara mesinnya berdentum, membuat gema di gang kecil itu. Pak Dayat langsung menghentikan aktivitasnya. Ada mobil besar lagi lewat. Fitri mendongak. Mendadak, tubuhnya menegang. Napasnya memburu. Matanya membelalak. "Tengah, Jamatar?" tanya Pak Dayat khawatir. Tapi Fitri tidak menjawab. Pandangannya kosong. Tatapan matanya terpaku pada jalanan tempat mobil itu hilang dari pandangan. Dalam benaknya, bayangan kilasan muncul, sebuah mobil mewah, suara teriakan,
dan tabrakan keras. Lalu, gelap. Ia mengerang pelan, memegang kepala. Aku ingat sesuatu. Pak Dayat langsung duduk di sampingnya. Apa yang kamu ingat? Fitri menghirup napas panjang. Tabrakan, ada mobil besar. Aku di dalamnya. Seseorang berteriak. Aku takut. Lalu, semua jadi gelap. Pak Dayat termenung. Hatinya mulai bisa menebak. Kamu, mungkin kecelakaan, itu mungkin penyebab kamu kehilangan ingatan. Fitri mengangguk pelan. Tapi, siapa yang berteriak? Apa aku sendirian? Mengapa aku ada di mobil itu? Banyak pertanyaan yang belum terjawab. Tapi setidaknya, ini adalah langkah awal menuju kebenaran. Malam harinya, Fitri duduk di depan gubuk, menatap bulan purnama yang bersinar redup di atas sungai kecil. Udara dingin menyelimuti, dan suara kodok-kodok di tepi sungai menjadi irama. Malam yang tenang. Pak Dayat duduk di sampingnya, memandang wajah Fitri yang tampak murung. Kamu sedih? Tanyanya pelan. Fitri menggeleng. Tidak juga, hanya semakin banyak hal yang mulai muncul. Tapi semakin banyak yang muncul, semakin bingung aku. Pak Dayat tersenyum. Itu normal. Ingatanmu seperti puzzle yang sedang disusun. Buruh waktu agar bisa lengkap. Fitri menatap bintang di langit. Aku mulai yakin, aku bukan dari dunia ini. Aku lahir di tempat yang jauh lebih berbeda. Mungkin keluargaku kaya. Mungkin mereka sedang mencariku. Pak Dayat diam sejenak. Ia tahu, ini akan datang. Suatu saat, Fitri pasti akan menemukan jawaban. Dan mungkin, suatu saat, ia harus memilih antara hidup barunya atau masa lalunya. Tapi untuk saat ini, ia hanya bisa memberi dukungan. Kalau kamu ketemu jawabannya nanti, jangan lupa satu hal. Ucap Pak Dayat lembut. Dimanapun kamu berasal, kamu punya tempat di sini. Aku peduli padamu, Fitri. Fitri menoleh. Matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia tersenyum dengan kehangatan yang tulus. Terima kasih, Pak Dayat. Aku merasa seperti ayah lagi. Pak Dayat tersenyum. Ya, dan aku merasa punya anak lagi. Dan meskipun ia tahu bahwa hubungan mereka mungkin tidak akan selamanya, Pak Dayat memutuskan untuk menikmati setiap detik kebersamaan ini. Karena mungkin inilah cara Tuhan menggantikan kehilangan yang pernah ia alami. Malam itu, hujan deras mulai mengguyur kawasan pemukiman kumuh. Tetesan air mengetuk atap seng gubuk Pak Dayat dengan ritme berirama. Angin bertiup cukup kencang, membawa aroma tanah basah dan sampah yang terseret arus air di dalam gubuk yang sempit. Fitri terbangun mendadak dari tidurnya. Napasnya memburu, tubuhnya berkeringat dingin. Mimpi buruk itu datang lagi sama. Seperti beberapa malam sebelumnya, ia melihat mobil mewah hitam melaju cepat di jalanan licin. Seseorang di belakang kemudi berteriak keras. Ia sendiri duduk di kursi penumpang depan, ketakutan. Lalu, tabrakan keras terjadi. Suara kaca pecah, teriakan, dan gelap. Fitri duduk di kasur tipis. Jantungnya berdebar kencang. Ia menatap langit-langit, kayu yang basah karena kebocoran atap. Di sudut ruangan, Pak Dayat masih tertidur lelap di kursi tua miliknya. Selimut kompeng camping menyelimuti tubuhnya. Hanya mimpi, bisik Fitri pada diri sendiri, mencoba menenangkan diri. Tapi ia tahu, itu bukan sekadar mimpi, itu adalah ingatan, kenyataan yang pernah ia alami. Hanya saja, ia belum tahu apa artinya semua itu. Pagi hari setelah hujan semalaman, udara terasa lebih sejuk, langit biru cerah kembali muncul, dan sinar matahari hangat mulai menyentuh gubuk. Kayu rapuh tempat Fitri tinggal bersama Pak Dayat. Namun, suasana hati Fitri tidak semeriang cuaca pagi ini. Ia duduk termenung di lantai kayu, tangan mengelus lututnya yang sedikit gemetar. Pak Dayat keluar dari balik tirai usang yang memisahkan dapur dan ruang utama. Ia membawa segelas teh hangat. Kamu belum sarapan? Ucapnya sambil duduk di sebelah. Fitri menggeleng pelan. Aku tidak lapar. Pak Dayat menyerahkan teh itu padanya. Minumlah, biar kamu nggak kedinginan. Fitri menerima gelas itu dengan tangan yang agak gemetar. Pak Dayat, aku takut. Pak Dayat menatapnya lembut. Kenapa? Fitri menatap cairan kecoklatan di dalam gelas. Aku takut kalau ternyata aku orang jahat. Pak Dayat terkejut. Kenapa kamu bilang begitu? Fitri menghirup napas panjang. Semakin banyak kenangan yang muncul. Semakin aku merasa ada sesuatu yang salah dalam hidupku. Aku tidak ingat siapa aku sebenarnya. Tapi aku ingat suara teriakan, tabrakan, kecemasan. Ada sesuatu yang membuatku kabur. Dan aku takut itu adalah kesalahanku. Pak Dayat,
diam sejenak, lalu tersenyum kecil. Kamu tahu, orang jahat itu tidak pernah merasa takut seperti kamu. Mereka tidak pernah merasa bersalah atau ragu. Mereka yakin dengan apa yang mereka lakukan. Fitri mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca. Benarkah? Pak Dayat mengangguk. Kalau kamu bisa merasa takut, khawatir, dan menyesal, itu artinya kamu punya hati nurani. Kamu manusia biasa yang sedang mencari jawaban, bukan monster. Fitri meneteskan air mata. Tapi, bagaimana kalau aku melakukan sesuatu yang sangat buruk? Bagaimana kalau aku menyakiti orang lain? Pak Dayat menepuk punggungnya lembut. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Tapi yang penting, bukanlah masa lalu kita. Yang penting adalah apa yang kita lakukan sekarang. Dan kamu baik, Fitri. Sangat baik. Fitri memandangi wajah tua yang begitu penuh kasih itu. Ia ingin percaya. Ia ingin yakin bahwa dirinya bukan orang jahat. Tapi bayangan masa lalu yang samar itu terus menghantuinya. Beberapa jam kemudian, Andika datang membawa alat-alat elektronik yang dibutuhkan untuk memperbaiki ponsel. Ia meletakkan kotak plastik itu di atas meja kayu, yang goyah. Aku juga bawan roti bakar, katanya sambil tersenyum. Sekalian makan-makan. Fitri tersenyum tipis. Terima kasih. Andika duduk di seberangnya. Kamu kayaknya lagi murung ya hari ini. Fitri menggeleng pelan. Cuma banyak pikiran. And the coming. Napas. Kamu masih mikirin soal masa lalu kamu. Fitri mengangguk. Andika menatapnya serius. Aku cuma mau bilang, meskipun kamu gak ingat siapa kamu, tapi aku lihat cara kamu berpikir, cara kamu bertindak, kamu itu orang baik. Kamu peduli sama orang. Kamu tidak egois. Kamu bahkan rela habiskan waktu buat bantu aku perbaiki ponsel. Padahal kamu sendiri sedang bingung. Fitri menatap matanya. Tapi bagaimana kalau aku melakukan sesuatu yang tidak pantas dimaafkan? Andika tersenyum. Kalau begitu, biarkan waktu yang menjawab. Kadang, jawaban tidak datang saat kita mengejarnya, tapi saat kita siap menerimanya. Fitri termenung. Perlahan, ia mulai menyadari satu hal. Ia tidak bisa terus-terusan hidup dalam rasa takut. Ia harus berani menghadapi masa lalunya, apapun bentuknya. Malam harinya, Fitri duduk di depan gubuk, menatap bulan yang bersinar redup di atas sungai. Udara malam terasa sejuk. Angin bertiup perlahan. Pak Dayat duduk di sampingnya. Kamu sudah lebih tenang. Fitri mengangguk. Aku masih takut, tapi aku mulai berani menghadapinya. Pak Dayat tersenyum. Itu bagus, karena hidup itu bukan tentang siapa kamu dulu, tapi tentang siapa kamu sekarang. Dan kamu, Fitri, kamu adalah anak yang berharga. Apapun masa lalumu. Fitri menatap wajah tua itu dengan tatapan penuh makna. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ia tidak sendirian. Dan meskipun ia belum tahu siapa dirinya sebenarnya, ia tahu satu hal. Di sanalah tempatnya di sini, bersama Pak Dayat. Hari itu, Andika datang ke gubuk Pak Dayat dengan wajah berbinar. Ia membawa ponselnya yang sudah bisa menyala kembali setelah Fitri memperbaikinya beberapa hari lalu. Kamu hebat banget, Fitri, ucapnya sambil tersenyum lebar. Aku coba jual jasa perbaikan elektronik kecil-kecilan. Dan banyak yang tertarik. Karena hasil kerjaan kamu, Fitri tersenyum tipis. Syukur kalau bermanfaat. Andika duduk di depan mereka berdua, masih terlihat antusias. Aku juga punya ide. Boleh aku ambil video kamu lagi? Cuma untuk dokumentasi. Aku mau unggah ke media sosial. Siapa tahu bisa viral, atau ada orang yang mengenalmu. Pak Dayat menatap Fitri ragu. Kamu setuju? Fitri termenung sejenak. Aku tidak tahu. Tapi mungkin ini saatnya orang lain tahu siapa aku. Beberapa jam kemudian, Andika merekam momen haru di gubuk kayu tua itu. Kamera ponselnya mengarah pada Fitri, yang sedang membantu Pak Dayat membersihkan ember bekas. Suara dering kodok dari sungai di malam hari menjadi latar alami yang begitu kontras dengan kecantikan wanita muda itu. Andika menggabungkan video it dengan narasi singkat. Ini adalah kisah seorang pemulung tua bernama Pak Dayat yang suatu hari menemukan seorang wanita cantik tak sadarkan diri di antara tumpukan sampah. Wanita itu kehilangan ingatan, tapi ia menemukan kasih sayang yang tulus di tempat yang paling tidak terduga. Video itu diunggah ke akun media sosial Andika dengan judul Viral, Pemulung, Temukan, Wanita, Cantik. Video tersebut mulai menyebar cepat. Netizen terharu dengan kisah ketulusan dan kepedulian manusia. Biasa yang jarang terjadi di tengah dunia yang semakin individualis
dalam waktu kurang dari 24 jam. Video itu sudah ditonton ratusan ribu kali. Beberapa selebriti lokal dan akun media nasional ikut membagikannya. Tagar, wanita misterius mulai trending di Twitter di sebuah rumah besar di Surabaya. Seorang dokter gigi sedang melihat ponselnya sambil minum kopi pagi. Ia menemukan video viral itu di salah satu akun medsos yang ia ikuti. Matanya langsung tertuju pada wajah wanita muda di dalam video. Ia mendekatkan layar ponselnya, hampir tak percaya. Ini dia, bisiknya pelan. Ia segera membuka arsip pasien lamanya, mencocokkan foto dan data identitas. Dan tak butuh waktu lama baginya untuk yakin wanita itu adalah Halisa Fairuza, anak dari pengusaha ternama yang sempat dilaporkan hilang beberapa bulan lalu. Tanpa menunda, dokter gigi itu menghubungi keluarga Fairuza. Sementara itu, di gubuk kecil, Fitri dan Pak Dayat belum menyadari bahwa hidup mereka akan berubah dalam hitungan jam. Setelah seharian sibuk membersihkan barang-barang bekas, Pak Dayat duduk di lantai kayu sambil menyeruput teh hangat. "Kamu merasa beda ya sekarang?" tanyanya. Sambil tersenyum, Fitri menggeleng pelan. "Tidak juga, hanya saja rasanya seperti sesuatu sedang datang, seperti awan yang mulai gelap. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti." Pak Dayat menepuk lututnya. "Apapun yang terjadi, kamu tidak sendiri. Aku selalu di sini." Fitri menatap matanya. Untuk pertama kalinya, ia memanggilnya dengan kata yang lebih personal. "Ayah." Pak Dayat tersentak, lalu tersenyum hangat. "Ya nak." Namun, sebelum senyum itu sempat bertahan lama, bunyi notifikasi ponsel Andika menggelegar dari luar gubuk. "Andika, lihat ini!" teriaknya dari luar. Andika masuk dengan wajah panik. "Fitri, ada kabar besar. Orang-orang mulai mengenalmu." Fitri bangkit perlahan. "Siapa yang mengenaliku?" Andika menunjukkan tangkapan layar dari komentar netizen di video. Salah satunya mencuri perhatian. Itu Halisa Fairuza, anak pengusaha tekstil Surabaya, yang hilang beberapa bulan lalu. Fitri membaca komentar itu tanpa suara. Dadanya berdebar, otaknya mulai berputar. Nama itu, entah mengapa terasa sangat familiar. "Halisa," gumamnya pelan. Pak Dayat menatapnya khawatir. "Fitri, kamu ingat sesuatu?" Fitri mengangguk pelan. "Ya, sepertinya itu nama asliku." Beberapa jam kemudian, mobil mewah berwarna hitam melintas di jalanan sempit lingkungan pemukiman itu. Warga mulai berkumpul, penasaran, beberapa bahkan mulai merekam kejadian langka itu. Dari dalam mobil, turun dua orang pria berjas biru gelap. Mereka membawa map dan ponsel, tampaknya sebagai utusan dari keluarga besar. Salah satunya langsung mendekati gubuk kayu usang itu. "Apakah benar, di sini tinggal seorang wanita bernama Fitri?" Pak Dayat menjawab dengan tenang. "Iya, tapi dia sedang istirahat." Laki-laki itu menatapnya serius. "Dia bukan Fitri, dia adalah Halisa Fairuza, putri dari Bapak Irwan Fairuza." Fitri yang mendengar itu dari balik tirai langsung membeku. Tubuhnya gemetar, hatinya dipenuhi campuran rasa takut, haru, dan kebingungan. Nama itu, Halisa Fairuza, sepertinya itulah jawaban yang ia cari selama ini. Tapi, apakah ia siap menerimanya? Mobil mewah hitam itu terparkir dengan janggal di jalanan sempit dan berlumpur. Para warga mulai berkumpul, memperhatikan dengan tatapan campuran rasa ingin tahu dan rasa hormat. Di antara mereka, ada Buminah yang biasa mencela Pak Dayat. Kini, dia membisu. Tak percaya bahwa gubuk reot itu ternyata menyimpan rahasia besar di dalam gubuk. Fitri yang kini hampir yakin bahwa ia adalah Halisa Fairuza. Duduk termenung di lantai kayu usang. Tangannya gemetar saat menggenggam ponsel Andika yang menampilkan foto-foto dari akun media sosial keluarga Fairuza. Ia melihat wajah-wajah asing yang mirip dengannya, tapi tidak cukup familiar untuk membuatnya merasa pulang. Pak Dayat duduk di sebelahnya, matanya penuh kekhawatiran. "Kamu siap?" tanyanya pelan. Fitri menggeleng pelan. "Aku takut." Pak Dayat menepuk punggungnya lembut. "Tidak apa-apa, tapi kamu harus pergi. Setidaknya, lihat sendiri. Jangan biarkan ketakutan menghentikanmu bertemu keluargamu." Beberapa jam kemudian, Halisa kini ia mulai terbiasa mendengar nama itu disebut sebagai miliknya. Sudah duduk di kursi belakang mobil mewah itu. Pak Dayat ikut serta atas permintaannya. Ia tak mau meninggalkan lelaki tua yang telah menyelamatkan hidupnya begitu saja. Perjalanan menuju rumah keluarga Fairuza terasa sangat panjang. Jalanan beraspal berganti menjadi jalan tol, lalu masuk ke kawasan elit Surabaya. Rumah-rumah besar menjulang, pagar tinggi,
dengan sistem keamanan canggih dan taman luas yang dirawat rapi. Semua ini terasa seperti dunia lain baginya. Dan semakin dekat mereka, semakin gelisah pula hati Khalisa. Rumah keluarga Fairuza benar-benar megah. Dinding putih bersih, kolam renang yang tampak seperti air kristal, lukisan-lukisan mahal menghiasi dinding. Pintu utama dibuka oleh seorang wanita parubaya dengan riasan wajah sempurna dan mata yang berkaca-kaca. "Ibu," bisik Khalisa tanpa sadar. Wanita itu langsung memeluknya erat. "Nak, kamu kembali. Kami semua mencarimu." Namun, sebelum Khalisa bisa merasakan kehangatan itu sepenuhnya, suara keras terdengar dari ruang tamu. Apakah dia benar-benar Khalisa? Seorang laki-laki parubaya dengan jas biru gelap dan ekspresi dingin berdiri di ambang pintu. Matanya tajam, sikapnya alright. Khalisa langsung mengenalinya meski hanya dari foto. Bapak Irwan Fairuza. Ayahnya. Ia maju selangkah, menatap wajah Khalisa dari atas ke bawah. "Kamu benar-benar hilang selama beberapa bulan. Tidak ada kabar, tidak ada penjelasan. Dancy, kamu datang dengan pemulung." Khalisa tersentak, matanya membelalak. Ia ingin membela Pak Dayat, tapi suaranya tertahan. "Dia yang menyelamatkanku," jawabnya pelan. Irwan mendengus. "Selamat, Doris. Dia bahkan tidak punya uang untuk memberimu tempat layak." Khalisa mengepalkan tangannya. "Dia memberiku lebih dari itu. Dia memberiku kasih sayang." Hari-hari setelah itu terasa seperti mimpi buruk bagi Khalisa. Ia dipaksa mengikuti rutinitas ketat keluarganya. Wawancara dengan dokter, psikolog, polisi semua dilakukan untuk memastikan ia benar-benar Khalisa Fairuza, tapi yang lebih menyakitkan lagi adalah interaksi dengan orang tuanya. Ibunya, Bu Reni, memang hangat dan penuh kasih sayang, tapi ayahnya, Irwan, tetap dingin dan skeptis. "Aku tidak habiskan banyak uang untuk pendidikanmu, agar kamu kabur dari rumah hanya karena tidak setuju dengan jodoh yang aku pilih. You cap." Irwan satu malam saat mereka makan bersama. Khalisa terdiam. Kalimat itu seperti palu yang menghantam otaknya. Jodoh, tabrakan ingatan itu terjadi begitu cepat. Ia ingat sekarang, ia bukan diculik atau kehilangan ingatan karena kejahatan. Aek kabur dari rumah karena dipaksa menikahi pria yang tidak ia cintai, seorang pengusaha muda dari Jakarta yang dipilih ayahnya. Ia ingat pertengkaran hebat itu. Ia ingat naik mobil dan pergi entah kemana. Ia ingat hujan deras, jalanan licin, dan tabrakan keras yang membuat segalanya gelap. Dan yang paling menyakitkan, ia ingat bahwa ia bukan darah daging keluarga Fairuza, ia anak angkat saat malam tiba. Khalisa duduk sendirian di balkon kamar besar yang diberikan keluarganya. Langit malam penuh bintang, tapi ia tak merasa damai. Hatinya hampa. Ia memiliki keluarga, secara status, tapi tidak secara perasaan. Ia hidup dalam kemewahan, tapi merasa seperti boneka dalam kotak kaca. Ia menatap ponselnya. Di sana, sebuah pesan singkat dari Pak Dayat masih tersimpan. "Kalau kamu butuh pulang, aku selalu menunggu." Air mata mulai menggenang di matanya. Ini bukan rumahnya. Dan ia mulai yakin bahwa rumahnya bukanlah di sini. Khalisa duduk di tepi tempat tidur besar yang empuk, memandangi langit-langit kamar mewahnya. Lampu kristal menggantung indah di atas kepala. Tirai sutra menjuntai dari jendela lebar yang menawarkan pemandangan taman luas dan kolam renang yang terawat rapi. Ini adalah ruangan yang dulunya menjadi bagian dari hidupnya, ruang yang penuh dengan kemewahan, tapi kosong dari rasa nyaman. Ia sudah tinggal beberapa hari di rumah keluarga Fairuza. Setiap pagi, asisten pribadi datang membawakan sarapan lengkap dengan menu ala restoran bintang 5. Pakaian-pakaian mahal tersusun rapi di lemari walk-in. Pengasuh rumah tangga bahkan tidak mengizinkannya menyentuh sendok atau gelas. Tapi semua itu hanya membuatnya semakin kesepian. "Ini bukan hidupku," bisik Khalisa pada dirinya sendiri. Ponselnya bergetar di atas meja. Ia melihat layarnya. "Peasant, dari Pak Dayat. Apa kabar, Nak? Semoga kamu baik-baik saja di sana." Khalisa tersenyum tipis, lalu membalas. "Aku merindukan gubuk kita." Beberapa jam setelah matahari terbit, Khalisa sedang duduk di ruang keluarga bersama ibunya, Bu Reni. Suasana canggung. Seperti biasa, ibunya tampak ingin dekat, tapi tak tahu cara memulainya. "Kamu pasti senang bisa kembali ke rumah," ucap Bu Reni pelan. Khalisa menatap matanya. "Ibu, aku senang ketemu ibu lagi. Tapi, ini bukan rumahku." Bu Reni terkejut. "Kenapa kamu bilang begitu? Ini rumahmu. Kamu lahir dan dibesarkan di sini."
Khalisa menggeleng pelan. Aku dibesarkan di sini, tapi aku tidak dilahirkan. Sebagai Khalisa Fairuzah, Bu Reni diam sejenak. Matanya mulai berkaca-kaca. Kamu, ingat? Tanyanya perlahan. Khalisa menatap wajah lembut ibunya. Ya, aku bukan anak kandung Bapak Irwan. Aku anak angkat. Dan aku kabur karena dipaksa menikahi orang yang tidak aku cintai. Bu Reni menunduk. Napasnya menghela panjang. Kamu benar, tapi ada satu hal yang belum kamu tahu. Khalisa menunggu. Bu Reni mengambil napas dalam-dalam. Kamu bukan darah daging kami, tapi kamu tetap anak kami. Ayahmu, dia memang keras, tapi percayalah, dia juga mencintaimu. Hanya saja caranya sangat salah. Khalisa termenung. Mungkin, tapi itu tidak cukup. Hari-hari berikutnya, Khalisa mencoba beradaptasi. Ia bertemu kembali dengan teman-temannya, ikut acara sosialita yang dulu sering dihadiri keluarganya, dan bahkan sempat diwawancara oleh media tentang pengalamannya hilang selama beberapa bulan. Namun, hatinya tetap tidak tenang. Suatu malam, ia menemukan surat lama di dalam laci meja kerja ayahnya. Surat itu tertanggal beberapa tahun lalu, saat ia masih remaja. Isinya membuatnya terperanjat. Kami telah sepakat untuk tidak memberitahu Khalisa bahwa ia adalah anak angkat. Kami khawatir ia akan merasa tidak aman secara identitas jika mengetahuinya. Namun, suatu hari, ia harus tahu. Dan saat itu tiba, tolong beri ia kebebasan untuk memilih siapa dirinya. Surat dari kedua orang tua Khalisa kepada staf keluarga Ir, mata mengalir tanpa sadar. Hatinya luluh. Mereka memang menyembunyikan sesuatu. Tapi mereka juga ingin ia bahagia. Sayangnya, ayahnya tidak pernah membacanya dengan hati yang terbuka. 2 minggu berlalu, dan Khalisa semakin yakin ia tidak bisa tinggal lebih lama di sini. Suatu pagi, ia masuk ke ruang kerja ayahnya. Irwan sedang sibuk dengan laptopnya, tidak langsung menoleh. Ayah, panggil Khalisa. Irwan akhirnya mendongak. Ada apa? Aku ingin pamit. Irwan menjerat karet matanya. Pergi kemana? Khalisa menjawab dengan tenang. Aku kembali ke Gubuk Padayat. Wajah Irwan langsung berubah. Apa maksudmu? Kamu sudah pulang. Kamu tidak perlu hidup seperti pemulung itu lagi. Khalisa menatapnya lurus-lurus. Dia bukan pemulung. Dia penyelamatku. Dan dia satu-satunya orang yang benar-benar peduli padaku tanpa syarat. Irwan bangkit dari kursinya. Kamu lupa siapa dirimu? Kamu Khalisa Fairuzah, putri pengusaha besar. Duniamu bukan di tempat sampah itu. Khalisa tersenyum getir. Tapi di sana, aku merasa hidup. Di sini, aku hanya bayangan dari orang yang kalian harapkan. Saat matahari mulai tenggelam, Khalisa duduk di balkon, melihat warna jingga menyelimuti langit. Ia mengirim pesan terakhir ke Pak Dayat. Aku akan pulang besok. Pak Dayat membalas cepat. Aku tunggu. Gubuk ini selalu punya tempat untukmu. Khalisa menutup ponselnya, lalu menatap langit. Esok hari, ia akan meninggalkan dunia kemewahan dan kembali ke rumah sebenarnya. Malam itu, Khalisa duduk sendirian di balkon rumah mewah keluarga Fairuzah. Udara Surabaya terasa hangat. Tapi angin malam membawa rasa sejuk yang menenangkan. Langit penuh bintang, seperti mengawasi setiap langkah hidupnya. Ia melihat ponselnya. Layar masih menyala dengan pesan dari Pak Dayat. Aku tunggu. Gubuk ini selalu punya tempat untukmu. Khalisa tersenyum kecil. Ia sudah membuat keputusannya. Tidak peduli apa kata ayahnya, tidak peduli bagaimana reaksi orang-orang di sekitarnya, ia harus kembali. Kembali ke gubuk kayu tua, kembali ke dunia sederhana, dan kembali kepada satu Satania, orang yang benar-benar mencintainya tanpa syarat. Esok pagi, Khalisa berpakaian sederhana, bukan gaun mahal atau aksesori emas. Hanya kaos lengan panjang dan celana jeans usang yang ia temukan. Ia memasukkan beberapa barang ke dalam tas ransel kecil. Buku harian, foto lama, dan uang secukupnya. Ia meninggalkan surat pendek di atas meja kerja ibunya. Ibu, aku pergi. Aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Aku menemukan rumah sebenarnya. Maaf jika aku menyakitimu, tapi percayalah, aku bahagia. Setelah itu, Khalisa menyelinap keluar lewat pintu belakang. Mobil keluarga sedang diparkir di garasi, sopir sedang istirahat, dan penjaga keamanan sedang lengah. Kesempatan sempurna. Ia menaiki taksi menuju terminal bus kecil di pinggiran kota. Dari sana, ia naik bus umum menuju lingkungan pemukiman kumuh tempat gubuk Pak Dayat berada. Perjalanan itu melelahkan. Bau asap, suara klakson, dan desakan penumpang
membuatnya teringat pada hari-hari pertamanya sebagai Fitri. Tapi kali ini, ia tidak merasa asing. Justru semakin dekat, hatinya semakin tenang. 2 jam kemudian, Halisa turun dari bus. Aib menyusuri jalanan sempit yang penuh dengan tumpukan sampah dan anak-anak yang berlarian. Bau sungai yang tidak terurus menyengat hidungnya, tapi ia tersenyum. Ini adalah rumahnya. Gubuk kayu tua itu masih berdiri rapuh di tepi sungai. Asap dari kompor minyak mengepul pelan dari dalam. Suara kodok-kodok di malam hari menjadi irama alami yang familiar. Halisa mendekati gubuk itu. Hatinya berdebar. Ia mengetuk pintu kayu usang. Beberapa detik berlalu. Lalu pintu terbuka. Pak Dayat berdiri di ambang. Matanya membelalak tak percaya. Fitri. Halisa tersenyum lembut. Bukan Fitri lagi. Aku Halisa. Tapi, aku ingin pulang. Pak. Dayat termenung sejenak. Lalu wajahnya berseri-seri. Ia langsung membuka pintu lebar-lebar. Masuk, masuk nak. Halisa masuk ke dalam. Bau kayu basah, aroma teh hangat, dan suara dering kodok di luar membuatnya merasa seperti baru saja pulang setelah perjalanan panjang. Hari-hari setelah itu, Halisa mulai membiasakan diri kembali ke kehidupan sederhana. Ia membantu Pak Dayat membersihkan barang bekas, memperbaiki radio dan ponsel rusak, dan bahkan mulai menjual jasa teknis elektronik kasil-kasilan bersama Andika. Warga awalnya heran, bagaimana mungkin seorang putri pengusaha ternama memilih hidup seperti ini. Tapi lama-lama mereka mulai menerima. Bahkan Bu Minah, tetangga yang dulu sering mencela Pak Dayat, kini datang membawa telur dan sayuran untuk mereka. Anak baik kamu, Fitri, katanya sambil tersenyum. Kalau semua orang bisa hidup sederhana dan saling peduli kayak kamu dan Pak Dayat, pasti dunia ini lebih damai. Halisa tersenyum. Nama saya Halisa, tapi terima kasih. Saya senang bisa tinggal di sini. Suatu sore, Halisa dan Pak Dayat duduk di depan gubuk, menikmati teh hangat yang mereka seduh sendiri. Matahari tenggelam perlahan di ufuk barat, memberikan warna oranye di langit. Ayah, panggil Halisa pelan. Pak Dayat menoleh. Ya nak, Halisa menatap matanya. Aku ingin kita punya sesuatu yang membuat kita resmi sebagai keluarga. Pak Dayat menjerot kerut matanya. Maksudmu, adopsi? Halisa menggeleng, pelan. Bukan secara hukum, tapi secara hati. Aku ingin kita punya akta simbolis, seperti janji, bahwa kita akan saling menjaga, saling peduli, dan tidak pernah meninggalkan satu sama lain. Pak Dayat diam sejenak. Matanya berkaca-kaca. Itu ide yang bagus, Fitri. Halisa. Halisa tersenyum. Dan aku juga ingin kita bangun sesuatu. Warung kecil, bukan warung besar. Tapi cukup untuk melayani tetangga dan memberi kita penghasilan. Pak Dayat mengangguk. Aku setuju. Dan aku siap bantu kamu. Beberapa minggu kemudian, sebuah warung kecil berdiri di samping gubuk mereka. Atapnya dari seng, dindingnya dari tripleks bekas, dan meja kayu usang menjadi tempat pembeli duduk. Di depan warung, spanduk sederhana bertuliskan, Warung Halisa. Dan ayah isi warung itu, sederhana, nasi goreng, mie rebus, teh hangat, dan kopi murah. Tapi rasanya enak, karena dibuat dengan sepenuh hati. Warga mulai ramai berdatangan. Beberapa bahkan merekam momen ini, dan mengunggahnya ke media sosial. Tagar, warung keluarga sederhana, mulai trending. Tapi bagi Halisa dan Pak Dayat, popularitas bukan tujuan utama. Yang penting adalah kebahagiaan nyata yang mereka temukan bersama. Di tengah dunia yang terus berubah, mereka memilih hidup sederhana, penuh ketulusan, dan cinta yang nyata. Matahari pagi menyinari jalanan sempit di lingkungan pemukiman kumuh. Burung-burung berkicau riuh dari pepohonan dekat sungai. Di tepi jalan, warung sederhana dengan spanduk bertuliskan, Warung Halisa dan Ayah, sudah mulai ramai dikunjungi. Warga sekitar. Di dalam warung itu, Halisa sedang menyiapkan nasi goreng dan teh hangat untuk pembeli pertama hari ini. Pak Dayat duduk di kursi kayu usang, mengatur daftar harga di papan tulis kecil yang digantung di dinding. Seorang ibu muda datang membawa anaknya yang masih kecil. Pagi, Bu Halisa, seperti biasa ya? Halisa tersenyum lembut. Ya, Teh Minah. Nasi goreng telur mata sapi, dan teh manis hangat. Ibu itu duduk di salah satu meja, sementara anaknya langsung tertarik pada mainan sederhana yang Halisa letakkan di pojok warung. Anak saya senang sekali main di sini, ucap Teh Minah sambil tersenyum. Bukan hanya karena makanannya enak, tapi juga karena suasana di sini terasa seperti rumah sendiri. Halisa tersenyum tipis.
Itu memang tujuan kami. Warung ini bukan cuma tempat makan, tapi juga tempat berbagi cerita dan rasa nyaman. Beberapa bulan telah berlalu sejak Halisa resmi meninggalkan dunia kemewahan keluarganya. Ia tidak pernah menyesal atas keputusannya. Setiap hari di gubuk tua dan warung kecil itu membuatnya semakin yakin bahwa ia telah menemukan makna hidup yang sebenarnya. Tidak ada kemewahan, tidak ada status sosial tinggi, hanya ketulusan, kasih sayang, dan kebersamaan. Suatu sore, Andika datang ke warung sambil membawa ponselnya. Ada netizen yang ngasih ide bagus nih. Mereka ingin kamu dan Pak Dayat bikin konten tentang hidup sederhana, tapi bahagia. Boleh? Halisa melihat Pak Dayat yang sedang membersihkan panci bekas. Ayah, gimana? Kita bisa coba. Pak Dayat tersenyum. Kalau bisa bantu orang lain, kenapa tidak? Andika langsung merekam mereka berdua. Dengan latar belakang suara dering kodok dan angin malam, Kalisa bercerita. Dulu, aku adalah seorang wanita yang lahir di keluarga kaya. Aku punya segalanya, uang, kemewahan dan status, tapi aku merasa hampa. Sampai akhirnya, Tuhan memberiku kesempatan untuk kehilangan ingatan, kabur dari rumah, dan bertemu dengan Pak Dayat. Dia yang mengajarkanku arti kehidupan yang sebenarnya. Bahwa kebahagiaan itu bukan dari materi, tapi dari hati yang tulus dan hubungan yang nyata. Video itu menjadi viral dalam waktu singkat. Netizen terharu dengan kisahnya. Banyak yang mulai mempertanyakan ulang makna kebahagiaan dan prioritas hidup mereka. Tagar, kisah Halisa dan hidup sederhana bahagia mulai trending di media sosial. Suatu hari, sebuah mobil hitam besar berhenti di depan warung. Halisa mendongak dan melihat seorang wanita turun dari dalam mobil ibu kandungnya. Bu Reni. Kalisa bangkit dari kursinya. Ibu, Bu Reni tersenyum, matanya berkaca-kaca. Aku dengar kamu buka warung. Aku ingin lihat sendiri. Halisa mempersilakan ibunya masuk. Ia menyuguhkan teh hangat dan roti panggang. Setelah meneguk tehnya, Bu Reni menatap putrinya dengan tatapan penuh kebanggaan. Kamu benar-benar bahagia di sini ya? Halisa mengangguk pelan. Ya, lebih dari waktu aku tinggal di rumah kita. Bu Reni menghela napas panjang. Ayahmu, dia tetap keras kepala, tapi aku berjanji padamu, suatu hari nanti, dia akan mengerti. Halisa tersenyum. Terima kasih ibu, dan maaf jika selama ini aku menyakitimu. Bu Reni menggeleng. Tidak apa-apa, yang penting, kamu sudah menemukan jalanmu. Beberapa minggu kemudian, sebuah acara televisi nasional datang ke warung untuk mewawancarai Kalisa dan Pak Dayat. Saat ditanya oleh presenter soal keputusannya meninggalkan dunia kemewahan, Kalisa menjawab dengan tenang. Aku bukan meninggalkan masa laluku. Aku hanya memilih hidup yang lebih bermakna, dan aku tidak menyesal. Karena disinilah, bersama ayah, aku menemukan cinta yang nyata. Presenter itu menoleh ke Pak Dayat. Bagaimana dengan Bapak? Apakah Bapak merasa terbebani dengan semua ini? Pak Dayat tersenyum. Awalnya aku takut tidak bisa memberikan yang terbaik untuk Fitri. Kalisa, tapi lama-lama aku sadar, yang penting bukan apa yang bisa aku berikan secara materi, tapi apa yang bisa aku berikan dari hati. Dan itu, aku punya cukup banyak untuk dibagikan. Penonton di studio bertepuk tangan. Malam harinya, Halisa dan Pak Dayat duduk di depan gubuk, menikmati angin malam yang sejuk. Langit penuh bintang, dan suara kodok-kodok di sungai menjadi irama alami yang begitu familiar. Ayah, panggil Kalisa pelan. Iya nak? Halisa menatap matanya. Aku ingin kita buat sesuatu okta simbolis, sebuah dokumen yang menyatakan bahwa kita adalah Kelly. Bukan karena darah, tapi karena pilihan hati. Pak Dayat termenung sejenak, lalu tersenyum hangat. Ide yang bagus, aku setuju. Halisa mengeluarkan secari kertas dan pena dari tasnya. Perlahan, ia menulis. Akta keluarga simbolis antara Halisa Fairuza dan Pak Dayat, yang saling berjanji untuk saling peduli, saling menjaga, dan saling mencintai sebagai keluarga sejati. Bukan karena ikatan darah, tapi karena ikatan hati. Pak Dayat menandatangani kertas itu dengan tangan gemetar. Halisa menyusul. Lalu mereka berpelukan erat, dan meskipun itu bukan pernikahan atau adopsi formal, bagi mereka, itulah janji yang paling berharga. Karena cinta dan keluarga tidak harus diukur dari status atau kekayaan. Cinta dan keluarga bisa tumbuh di mana saja, bahkan di gubuk kayu usang di pinggir sungai kumuh.